Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawti rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pada suatu masjid ada seorang yang berkhutbah dan mengatakan bahwa sunnah Nabi makan dengan 3 jari tidak berlaku buat kita di Indonesia, sebab kita makan nasi dan orang Arab makan roti dan korma, maka wajar dengan 3 jari. Benarkah demikian? Ini perkataan orang yang jahil akan sunnah dan jahil akan keadaan manusia. Saya katakan jahil akan sunnah sebab sunnah Rasulullah itu berlaku umum untuk semua orang dimanapun ia berada. Disunahkan makan dengan 3 jari. Pakai nasi pun bisa dengan 3 jari. Iya. Kemudian saya bilang jahil dengan keadaan, sebab kebanyakan sekarang di tanah Arab makan paginya itu yang biasanya pakai roti. Ya, campurannya kadang korma, kadang yang lainnya. Adapun makan siang dan makan malamnya biasanya pakai nasi. Sama dengan kita di Indonesia. Kalau dia melihat keadaan Rasulullah, maka ada korma, ada juga selain dari itu. Maka ini hanya sekedar akal-akalan saja. Ya. Bilang saja saya tidak tahu bagaimana makan dengan 3 jari. Ya, itu lebih terhormat dan lebih bagus. Apa perbedaan syaitan, jin dan iblis? Syaitan itu dinamakan dia syaitan karena dia dijauhkan dari rahmat Allah, atau dia syaitan dari kalimat syata yashitu yang bermakna halaka wahtaraq, binasa dan terbakar. Penggunaan syaitan ini setiap penentang dari kalangan jin maupun manusia, itu juga dinamakan syaitan dari istilah ini. Adapun neneknya syaitan itulah iblis, la'natullahi alaih. Dan dari kalangan jin yang mengganggu manusia dan kufur, mengikuti jin atau mengikuti iblis, maka dia juga digolongkan sebagai syaitan. Dan di kalangan manusia juga yang keadaannya seperti itu dinamakan juga syaitan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan syayatin al-jins wal-ins, al-jinni wal-ins, syaitan-syaitan jin dan manusia. Adapun jin itu dari kalimat jannah yang tidak nampak, dan juga ada istiqaqnya dari majnun yang gila. Jin adalah makhluk yang yaitu tidak nampak oleh manusia. Nah, bagaimana hukumnya jika seorang meninggal menulis surat wasiat harta warisannya dengan pemberian harta warisan kepada anak perempuannya lebih banyak daripada anak laki-laki?
kalimat lebih banyak di sini apa yang diinginkan? Apakah lebih banyak dalam artian keluar dari tuntunan warisan, atau lebih banyak dalam artian tidak ridha kalau ada yang lebih banyak, harus sama semua? Kalau dalam artian yang kedua tidak dibenarkan, sebab dalam Al-Quran dikatakan enggak ya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan lidzakari mislu hadzil unthayain, bagi laki-laki dia mendapatkan dua bagian perempuan. Maka wasiat di sini dengan dua bentuknya, kalau memang anak perempuan lebih banyak, kalau dia berwasiat untuk pembagian lebih banyak, maka wasiatnya tidak dipenuhi. Harus dibagi sesuai dengan tuntunan warisan. Kecuali kalau bentuk wasiatnya tertentu. Misalnya saya serahkan harta ini kepada si fulana misalnya. Maka di sini dilihat hartanya berapa. Bagaimana bentuknya? Apakah harta ini dari seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya? Maka kalau dia wasiat hanya boleh sepertiga saja paling banyak. Kalau ini harta tertentu. Iya. Apa keutamaan yang didapatkan oleh orang yang andil dalam pengaturan dakwah? Bukan andil ya dalam pengaturan dakwah. Dakwah tidak diatur dalam artian keorganisasian atau aturan yang sifatnya mengatur orang-orang yang berdakwah, tapi yang ada hubungannya kerjasama. Ya. Kalau ingin membantu, tolong menolong, maka itu adalah perkara yang terbaik dan terpuji. Misalnya dia menjadi sebab terselenggaranya suatu acara pengajian misalnya, atau menjadi sebab terselenggaranya acara daurah misalnya. Itu adalah perkara yang baik dan terpuji. Nabi berkata, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Dia sekarang sebab kebaikannya. Itu hadits Abu Mas'ud Al-Ansari riwayat Muslim. Dan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Dan juga dapat keutamaan umum dalam ayat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan." Sebab dia termasuk berusaha agar orang mendapatkan hidayah. Kalau dia menjadi sebab orang mendapat hidayah, dikatakan dalam sebuah hadis, "La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi petunjuk kepada seorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah lambang kekayaan orang Arab. Apakah tidak termasuk melanggar hak mengfotokopi kitab-kitab ulama? Dilihat buku tersebut. Kalau buku tersebut aslinya tidak dijual, dia tidak mampu mendapatkan kitab aslinya, maka boleh dia memfotokopi sesuai dengan keperluannya. Namun kalau tidak ada aslinya dijual, maka tidak boleh dia fotokopi. Dia harus mengambil dari asli, beli dari aslinya. Ini saya lupa fatwa Syekh Ibn Utsaimin atau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Seperti juga CD-CD, saya sering ditanya bagaimana mengkopi CD-CD punya ma'had. Saya katakan bahwa kalau di tempat tersebut dia tidak memungkinkan dapat CD aslinya, nggak apa-apa dia copy untuk keperluan dirinya sendiri.
Sebab kalau kita larang itu namanya menyembunyikan ilmu. Tapi kalau di tempat si aslinya ada, lalu dia mengkopi, itu namanya membalimi orang. Dan itu tidak dibenarkan. Apalagi ada haknya, maka hak seorang muslim dijaga. Ya. Sama dengan CD-CD pelajaran misalnya yang bahasa Arab. Kadang kita mengkopi juga. Padahal kadang dilarangnya, di dalamnya ada tertulis dilarang mengkopi. Kita tahu hal tersebut. So kita tidak mampu mendapat yang aslinya. Kalau ada aslinya kita beli insyaAllah. Cuman aslinya jauh untuk didapatkan. Dipahami ini? Maka kalau keadaannya seperti itu, ya tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Ya. Termasuk buku-buku, rinciannya juga sama seperti itu. Kalau ada buku aslinya, dia beli aslinya. Kalau tidak, maka tidak apa-apa dia mengkopinya. Bagaimana jika kena ain? Itu adalah makanan atau adonan kue yang dibuat. Bagaimana cara menghilangkannya? Saya nggak tahu bagaimana bentuk kena ainnya. Apakah kuenya enak tiba-tiba jadi tidak enak? Rotinya besar tiba-tiba jadi kecil? Ya. Saya nggak tahu. Anggap andai kata terjadi, dipercikkan. Itu mungkin cara yang terbaik. Saya biasa merias pengantin. Apakah boleh sebelum merias pengantin saya membaca basmalah, kemudian membaca ayatul kursi untuk menghindari ain? Dia baca basmalah nggak apa-apa. Memulai seluruh perkara dengan basmalah bagus. Tapi baca ayat kursi itu tidak perlu. Ya. Dia cukup memulai dengan basmalah sudah cukup insyaallah taala. Kalau dia kagum dengan sesuatu seperti yang kita sebutkan tadi, dia mengucapkan masya Allah atau tabarakallah. Tabarakallah artinya maha berkah Allah. Ya. Kalimat yang semisal dengan itu. Bagaimana cara membantah orang yang mengatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya? Berarti Allah butuh terhadap makhluknya. Ini perkataan orang yang jahil. Kalau kita perhatikan konteks ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak saya menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk. Di situ pakai lam. Artinya untuk. Lam ini dalam bahasa Arab disebut dengan nama lam ta'lil, menunjukkan hikmahnya. Ya. Menunjukkan hikmah, diciptakannya adalah supaya dia beribadah. Jadi penunjukan hikmah, bukan penunjukan Allah butuh akan hal tersebut. Dan Allah Maha mempunyai hikmah pada apa yang Allah lakukan. Iya. Maka tidak boleh dikatakan ya, hal-hal yang seperti ini. Dasarnya, kenapa muncul pemahaman keliru seperti ini? Ya seperti itu, dia baca ayat misalnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Dia terjemah saja bahasa Indonesia. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dia baca konteks Indonesianya, kalau begitu Allah butuh pada makhluk. Ini salah paham. Kalau dia lihat ke teks bahasa Arabnya, dari teks bahasa Arab itu terkandung makna yang menjelaskan bahwa diciptakannya jin manusia karena suatu hikmah, bukan karena suatu kebutuhan. Dipahami? Apakah ada khilaf dalam masalah asuransi? Asuransi mana dulu yang ada khilaf? Asuransi banyak jenisnya. Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Saya nggak tahu yang mana yang diinginkan. Bagaimana dengan imannya Fir'aun? Termasuk kauni atau syar'i? Iman Fir'aun tidak beriman ya. Tapi di sini penanya menginginkan seruan keimanan kepada Fir'aun. Itu kauni atau syar'i? Jawabannya apa?
kauni. Iya. Kalau syar'i itu hanya pada hamba yang taat saja. Perlu diketahui, iradah kauniyah itu, iradah syar'iyah itu hanya terkumpul pada hamba yang taat kepada Allah saja. Pada hamba yang taat terkumpul iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Yang kafir iradah kauniyah padanya. Firaun diajak untuk beriman, dia tidak. Allah menghendaki Firaun beriman, namun dia tidak melakukannya. Kehendak agar Firaun beriman ini kehendak apa namanya? Hah? Syariat atau kauni? Iya. Apakah ini itu terjadi jika si pelaku mengucapkan pujian atau hanya sekedar menatap orang lain? Kadang sekedar menatap, kadang dengan pujian. Namun perlu diketahui, ain itu biasanya tatapan disertai dengan hasad. Ini tadi saya lupa jelaskan ya. Sertai dengan hasad. Dan yang seperti ini di dalam diri sifatnya sulit dideteksi. Iya. Karena itu dianjurkan mengucapkan Masya Allah. Seluruh hal tersebut menggugurkan apa yang ada dalam diri dan pemutus bagi syaitan. Apakah ain dapat disembuhkan dengan ruqyah? Atau hanya disembuhkan dengan cara diwudukan dengan air bekas yang menyebabkan air tersebut? Iya, bisa diruqyah. Ain itu bisa diruqyah. Namun paling mujarabnya kalau dia diwudukkan atau dimandikan dari air orang tersebut, bekas air orang tersebut. Apakah ada tauhid hakimiyah? Tauhid hakimiyah ini pembagian sebagian orang-orang di zaman ini, dan yang paling getol mencetuskannya Syed Qutb di dalam tafsirnya, sampai dia mengatakan la ilaha illallah tidak ada maknanya kecuali la hakima illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Yang dengan makna la ilaha illallah versi Syed Qutb ini, dia mengkafirkan seluruh kaum muslimin secara jumlah, dan dikatakan seluruh mujtama yang ada, tidak ada mujtama islami, semuanya mujtama jahili. Karena itu dia mengarang kitab juga judulnya Jahiliyah Abad ke-20. Dan ini semua tidak dibenarkan dalam syariat. Iya. Tauhid hakimiyah, hakimi artinya tidak ada hukum kecuali milik Allah. Makna ini masuk di dalam kandungan tauhid uluhiyah dan masuk di dalam kandungan tauhid rububiyah. Kalau dia terkandung dalam tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, maka sangat salah orang yang mengadakan pembagian tambahan dengan nama tauhid hakimiyah. Dia khususkan tersendiri nama tauhid hakimiyah. Ini bid'ah. Tidak ada para ulama salaf yang melakukan. Kemudian kalau dilihat dari sisi kandungannya terkandung dalam tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Iya. Namun ada rahasianya, seperti yang saya katakan tadi. Kenapa ada orang mengangkat tauhid hakimiyah ini? Rahasianya itu, dia ingin mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Sekarang orang-orang tidak berhukum dengan hukum Allah. Artinya tidak benar ucapan la ilaha illallahnya. Kalau begitu dia kafir. Nah, itu akhirnya. Apa maksudnya mencintai seseorang karena Allah? Diterangkan dalam hadis, dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dia cinta kepada saudaranya karena saudaranya ini taat kepada Allah. Dia benci kepada saudaranya sekadar maksiat yang dilakukan kepada Allah. Demikian. Bagaimana hukumnya arisan?
arisan itu di istilah orang-orang sekarang ini beraneka ragam. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Kalau arisannya dalam bentuk memasukkan uang, semua peserta sama jumlahnya memasukkan dan diambil jumlah yang sama, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi kapan keluar dari bentuk ini, maka itu tidak lepas dari riba. Contoh seperti arisan motor misalnya. Setiap orang masukkan sekian. Nanti dari jumlah yang hadir, semuanya yang diterima, misalnya 10 juta. Ya kan butuh ditambah untuk beli motor. Tidak cukup. Motornya 12 juta. Maka akhirnya diajukan kepada peserta. Siapa yang mengambil 10 juta kali ini? Nah, dilihat siapa yang paling banyak. Sana berkata saya 2 juta. Sana berkata enggak, saya 3 juta. Sana berkata saya 5 juta. Dilihat yang paling banyak. Nah, ini arisan yang tidak diperbolehkan. Kalau arisannya seperti yang saya gambarkan tadi, setiap peserta memasukkan jumlah yang sama, dan kalau menerima jumlah yang sama, maka ini adalah suatu perkara bentuknya tolong menolong. Ya. Kan saya misalnya suatu saat saya butuh uang tiba-tiba 10 juta. Saya nggak punya sejumlah itu. Dengan ada arisan, saya ikut misalnya 100 ribu per bulan, jumlah anggotanya 100 orang, saya dapat dengan jumlah itu. Ya kan? Saya dapat jumlah tersebut. Ya, kalau memang tiba saatnya atau gilirannya. Alakuli hal ini ada rincian-rincian dan pertanyaan penanya di sini terlalu umum. Bagaimana pandangan ahli sunnah terhadap Islam jamaah? Kalau ada penyimpangannya tolong dijelaskan. LDI ya disebut. Kalau ada penyimpangannya tolong dijelaskan cara singkat bentuk penyimpangannya. Di sini sudah disebut Islam jamaah. Ya, sekarang kan LDII itu tidak mengaku Islam jamaah. Kalau disebut Islam jamaah, ya sudah tegas, pemerintah Indonesia sudah melarang tegas Islam jamaah dalam keputusan Menteri Kehakiman. Iya kan? Apalagi kalau begitu. Iya. Kalau masalah penyimpangannya, kita ada ceramah khusus berkaitan dengan itu. Ya, tentang kesesatan Islam jamaah. Ya, umumnya kesesatannya dia di dalam masalah imamah, masalah baiat, masalah mengkafirkan kaum muslimin. Orang yang tidak ikut bersamanya itu dianggap kafir bukan dari anggotanya. Ya. Kalau tidak ikut bersamanya. Memang mungkin sekarang mereka berubah taktik. Sebab dengan gaya mereka yang dulu, tiap kali ada orang masuk masjid, dipel bekas duduknya, itu terlalu kontradiksi dengan keadaan masyarakat. Sehingga mereka sekarang pakai cara taqiyah. Ya. Tidak begitu jelas. Orang-orang yang baru datang, ya ikut. Ya. Tidak ada masalah. Lama-kelamaan, ya mesti dimasukkan pokok-pokok dasarnya dalam masalah imamah, masalah baiat, dan masalah pengkafiran. Yang bukan kelompoknya dianggap kafir, musyrik, najis. Ya. Pemimpin mereka adalah pimpinannya sendiri. Siapa yang ikut tidak ikut jamaahnya berarti keluar dari jamaah, dicap kafir. Ya, dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan mereka itu globalnya. Apakah disyariatkan membaca doa sesudah salat fardu dan salat sunnah? Kalau tidak disyariatkan, tolong dijelaskan dalilnya. Ya harusnya saya yang bertanya, apa dalilnya? Mengatakan disyariatkan, kan begitu? Ya, kita harus kembali kepada asal kaidah. Kaidah asalnya apa? Asal dalam ibadah adalah halal atau haram? Haram. Asal ibadah haram, tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada tuntunan nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang mengatakan ada ibadah di sini, mana dalilnya? Kita ditanya. Orang yang mengatakan tidak ada, gampang aja, bilang aja tidak ada dalilnya.
Kan selesai. Iya. Di sini pertanyaannya doa setelah sholat fardu dan sholat sunnah. Doa selepas sholat dikhususkan, ini tidak ada dalilnya. Karena itu Imam 4 sepakat bahwa doa setelah sholat fardu, ya dengan bentuk kontinu terus menerus, ini adalah suatu perkara yang bid'ah, tidak disyariatkan. Ya. Dan sangat aneh sebenarnya, padahal tempat-tempat doa itu banyak dan lebih mustajabah. Antara adzan dan qomat, tempat mustajabah dia berdoa, banyak faedahnya lagi. Dia bisa cepat ke masjid, ya, segera siapkan untuk sholat. Nah, demikian pula doa ketiga sujud, itu juga doa mustajabah. Sebab dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, faksiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya dan dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Apakah jika saya mendatangi suatu negeri dan diizinkan untuk masuk ke negeri itu, apakah saya harus mentaati peraturannya walaupun pimpinannya orang kafir? Peraturan yang ditaati peraturan umum, yang kemaslahatan umum, lampu merah, hal-hal yang berkaitan dengan umum. Ya, kalau peraturan yang berkaitan dengan tekanan keagamaan, maka yang seperti ini tidak boleh ditaati suatu maksiat. Dipahami? Ini kalau dia berkunjung ke negeri kafir. Iya. Karena itu hati-hati, berkunjung ke negeri kafir itu bukan perkara yang ringan dan bukan perkara yang dianggap sepele di dalam syariah. Bagaimana jika seorang di akhirat nanti mempunyai timbangan perbuatan yang sama besarnya? Maka orang tersebut berada di mana? Ya, di surga atau di neraka? Orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya itu berada di Al-A'raf. Asal kedudukannya diuji kembali. Diuji kembali. Dan kadang dia mendapat syafaat masuk ke dalam surga. Iya. Ini mungkin akan datang di dalam pembahasan syafaat. Bagaimana jika pada saat kita sholat Jumat kita batal, pada saat tahiyat atau sudah mendekati salam, apakah sholat kita teruskan atau kita keluar wudu dan sholat lagi Jumat 2 rakaat, sholat sendiri atau 4 rakaat sebagaimana sholat duhur? Kalau dia kentutnya sebelum salam, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, keluar, ya, maka sholatnya syah, walaupun dia belum salam ke kirinya. Sebab ukuran salam yang rukun itu yang kanan saja. Ya. Adapun yang kiri itu tidak masuk ke dalam rukun. Dipahami? Jadi sini dikatakan sebelum salam, mendekati salam, berarti dianggap batal. Kalau dia batal, dia keluar berwudu. Ya. Kemudian mengulangi sholatnya 4 rakaat, sebab dia tidak dianggap melakukan sholat Jumat, tidak ikut bersama imam dalam sholat Jumat itu. Ya. Kita sudah jelaskan tadi ya tentang ain, bahwasanya orang yang kena ain diminta kepada orang yang menimpakannya atau dicurigai, kemudian dia berwudu darinya atau dia mandi darinya, air bekas mandinya, air wudunya itu yang dipakai berwudu kembali atau dipakai mandi, ya, atau dipercikkan kepada sesuatu yang tertimpa ain itu. Saya pernah membaca buku bahwa para sahabat melakukan
masturbasi pada saat perang. Karena pada saat perang yang lama sekali dan mereka tidak bertemu dengan istrinya. Saya nggak tahu riwayat itu, wallahu a'lam. Yang jelas hukum melakukan yang seperti itu di dalam syariat hukumnya haram. Sebab dia dianggap melakukan sesuatu yang keluar dari yang dituntunkan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun." Yang cara ciri orang yang beriman, mereka menjaga kemaluannya kecuali pada istri dan budaknya. Kalau istri halal, demikian pula budak halal. Ingat ya, budak yang diinginkan di sini budak dalam timbangan syariah, yaitu tawanan peran perempuan ditawan oleh kaum muslimin itu dihukumi budak. Kalau dimiliki oleh seorang muslim, hukumnya sama dengan istri. Ya. Namun yang seperti ini tidak ada, karena tidak ada di Indonesia. Karena itu poin ini tidak masuk untuk ukuran di sini. Ya. Dikatakan siapa yang mencari selain dari ini, maka mereka melampaui batas. Onani, masturbasi dan yang semisal dengan itu, semuanya masuk ke dalam golongan ini. Selain dari apa yang dihalalkan, maka dia melampaui batas. Kemudian orang yang belum mampu nikah, dalam Al-Quran dikatakan dia menjaga kehormatan dirinya. "Falyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyakumullahu min fadli." Hendaknya menjaga kehormatan orang yang belum mampu nikah sampai Allah mencukupinya. Jadi disuruh menjaga kehormatannya, bukan disuruh melakukan ananiatan semisal dengannya. Dipahami ini? Baik. Kemudian dalil berikutnya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu di antara kalian hendaknya dia nikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Jadi kalau mampu disuruh nikah. Kalau tidak mampu disuruh apa? Disuruh onani? Enggak. Dikatakan dalam hadis, "Wa man la", siapa yang tidak mampu, fa alayki bis-shaum. Hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu pemutus syahwat. Tidak diberikan obat lain kecuali itu. Iya. Saya menduga bahwa pertanyaan ini karena penanya membaca buku Imam Syaukani. Imam Syaukani membolehkannya. Dan yang lebih jeleknya lagi, ada sebagian orang nggak paham agama, ya, baca buku tersebut, dia terjemah buku itu ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Nikmatnya Onani. Ya. Ini kurang ajar. Maaf ya bahasanya agak kasar. Kenapa? Sebab Imam Syaukani sendiri tidak mentakbir seperti itu. Iya. Dia justru memberikan ibarat yang beda dengan Imam Syaukani. Penghalalannya ya, berlipat kali. Ya. Bahasanya nikmatnya onani. Kenapa dia tidak muat misalnya, atau dia tidak terjemah buku-buku yang membantah Imam Syaukani? Ya, banyak buku yang telah membantah beliau. Ya. Dan dampak onani dari sisi kedokteran itu sangat banyak sekali. Ya, membuat tubuh lemah. Kemudian pengaruh kejiwaan. Ya, banyak sekali disebut dalam buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. Apakah seorang istri yang telah diceraikan lebih dari 30 tahun dapat menuntut harta kepada istri mantan suaminya yang telah meninggal dengan alasan harta tersebut ada pada saat dia masih jadi istri? Apakah harta harus dibagi pada saat terjadi perceraian? Tidak, kalau memang harta tersebut pada saat dia masih menjadi istrinya, maka asalnya dia juga mendapat bagian darinya. Ya, mendapat bagian darinya kalau memang dia belum mendapatkan bagiannya pada saat itu. Iya. Walaupun waktunya berapa lama.
seperti yang disebutkan di sini. Tidak syah salat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana jika kuburannya di luar bangunan masjid, tapi masih banyak di lingkungan masjid atau di dalam, masih banyak dalam lingkungan masjid, dalam pagar masjid, dan tempatnya di arah kiblat. Kalau dia dalam bangunan masjid, dalam bangunan tempat yang dipakai salat, maka salat di situ tidak syah. Haram hukumnya salat. Kapan dia salat, dia ulangi salatnya. Tapi kalau kuburannya di luar bangunan, di luar tembok masjid, walaupun masuk dalam pagar masjid, tapi di luar tembok, maka hukum salat di situ hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hendaknya dia cari masjid yang lain. Tapi salat tetap kita katakan syah. Ya. Namun kalau ada kuburan di masjid, itu perlu dicurigai. Apakah tempat lokasi itu bukan bekas kuburan? Ya. Kalau memang terbukti bukan lokasi kuburan dahulunya, maka tidak apa-apa salat. Tapi kalau di sekitar masjid banyak kuburan, maka ini indikasi bahwa tempat ini dulunya bekas kuburan. Ya. Maka harusnya ditinggalkan. Kalau memang masjid tersebut dibangun di atas kuburan, maka dilihat yang mana yang dahulu dibangun. Saya ulangi, kalau ada masjid, di dalamnya ada kuburan, yang mana yang dibongkar, kuburannya atau masjidnya? Nah, di sini dilihat yang mana yang lebih dahulu. Kalau kuburan lebih dahulu di situ, baru masjid dibangun di atasnya, masjid yang dibongkar. Tapi kalau masjid sudah dahulu, kemudian ada kuburan dimasukkan, maka kuburan ini yang dipindahkan. Kuburan yang dipindahkan. Jelaskan tentang Al-Qurtubi, karena saya membaca dalam salah satu kitabnya, yaitu Tadhkirah. Dianggap sesat oleh Syekh Muhammad Abdul Salam. Saya nggak tahu siapa Syekh Muhammad Abdul Salam ya. Kitab beliau ini At-Tadhkirah itu berkaitan dengan alam akhirat. Ya. Al-Qurtubi dasarnya terpengaruh dengan beberapa pemikiran bid'ah, khususnya berkaitan dengan masalah asma wa sifat. Namun dasar buku beliau ini At-Tadhkirah, ini buku yang bagus secara global. Ya. Dan tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi itu sampai pada hari ini, ya, para ulama tetap membacanya. Sebab kandungan dan bobot tafsirnya yang sangat kuat. Walaupun hal-hal yang saya sebutkan tadi itu dijaga, karena beliau kadang mentakwil ayat-ayat. Bagaimana hukum nonton film? Ya, disebutkan judulnya bahasa Inggris, saya nggak bisa baca. Yang menceritakan tentang kisah Rasulullah. Bagaimana cerita kisahnya? Apakah dia ceritakan kisahnya ada gambar Rasulnya atau bagaimana? Ya. Sekarang terlalu banyak orang bikin film. Ya. Kadang kartun juga. Saya lihat di Saudi sebagian kartun anak kecil gambarkan kisah para sahabat. Ya. Sudah digambarkan semua para sahabat di dalam bentuk seperti manusia. Dan ini tidak boleh. Ini sahabat saja, tidak boleh, apalagi Rasul. Kalau sekedar kisah saja, ya, kisah Rasulullah, maka kisah itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Dari mana dia mengambilnya? Ini butuh diperiksa. Sebab berbicara tentang masalah sirah itu juga diperiksa keabsahan, kebenaran sirah yang dinisbahkan kepadanya. Iya. Bagaimana dengan anak yang tidak diberi nafkah oleh ayahnya dari kecil hingga dewasa? Apakah anak tersebut tetap wajib berbuat baik kepada ayahnya? Dalam hal ini kedua orang tuanya yang telah bercerai. Ya, tetap dia berbuat baik. Kepada orang tua tetap berbuat baik. Iya. Walaupun dia dizalimi oleh ayahnya. Sebab tanpa adanya ayah, ia tidak mungkin lahir di muka bumi. Bagaimanakah hukum mencelah Dzul Khuwaisirah? Dzul Khuwaisirah.
ini dibangun di atas apakah dia itu terhitung sahabat atau tidak. Saya sekarang tidak ingat masalah ini. Kalau saya diberi nasihat tentang ukhuwah, persaudaraan. Masalah kadang saya bertemu dengan sesama salafiyin, di sini sesama salafiyah. Berarti yang bertanya mungkin dari akhwat. Tapi tidak memberi salam, bahkan senyum pun susah. Padahal saya sering mendengarkan bagaimana ukhuwah salafiyah yang sangat erat. Ya. Kalau sudah sering mendengar ukhuwah salafiyah yang sangat erat dan bagaimana salafiyun menanamkan hal tersebut di tengah kaum muslimin agar supaya mereka saling cinta mencintai antara sama kaum muslimin, dan itu diketahui bahwa salafiyun sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, arhamun nasi bil khalqi wa a'rafuhum bil haqq. Manusia yang paling merahmati makhluk dan manusia yang paling mengetahui kebenaran. Kalau sudah diketahui sifatnya seperti itu, berarti kesalahannya ini bukan kesalahan pada tuntunannya, tapi kesalahan pada orangnya. Ya, kalau kesalahan pada orang itu namanya manusia, ada kekurangan, ada kesalahan, ya kan? Ada kadang orang tidak menerapkan hal tersebut, mungkin dia lupa, mungkin waktu itu dia lagi berpikir suatu masalah yang berat sehingga mewarnai gerak-geriknya dan senyum pun susah. Maka kadang dilihat keadaan seorang. Ya, kalau memang sifatnya seperti tabiatnya, dinasihati. Wahai saudaraku, saya lihat pada engkau ada tabiat begini. Ya. Yang kita pelajari bahwa kita diperintah untuk begini, menyambung ukhuwah, senyum itu bagus, senyum itu sedekah, senyum itu kebaikan, ya, dan lain-lainnya. Ya. Tapi jangan juga terlaluan ya memahami kalimat senyum. Sampai saya pernah berada di sebuah kamar mandi, kemudian ada tulisan di situ, tersenyumlah sedikit supaya cepat keluar. Ini juga keterlaluan. Bagaimana dengan kemajuan teknologi sekarang ini? Apakah boleh dibenarkan mengetahui jenis kelamin bayi yang masih dalam kandungan? Bagaimana hukumnya dalam agama? Itu bukan termasuk mengetahui ilmu yang gaib. Kan dilihat pakai alat, ya kan? Kalau dia lihat memakai alat, maka yang seperti ini dia lihat berdasarkan alat tersebut. Tapi kalau dia pastikan, tidak boleh dia pastikan. Ini laki-laki, ini perempuan. Ya. Dan yang saya ketahui juga begitu, bahwa orang yang memakai alat tersebut dia juga tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Sebagian orang datang, oh ini anaknya laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Ya. Maka butuh didudukkan, dirinci seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana hukumnya anak diakikah bukan pada hari ke-7? Dengan alasan pada hari tersebut, hari ke-7, ya, hari yang tidak baik. La ilaha illallah. Rupanya ada khurafat lain. Selain angka 13, ada angka 7. Ya. Kalau orang Indonesia dari dulu bilang celaka 13. Kalau begitu sekarang ada celaka 7. Ya. Dan ini keanehan di akhir zaman. Tidak ada yang seperti itu, namanya tatayyur. Itu masuk itu ke dalam bentuk tatayyur yang terlarang. Tidak ada tiarah, tiada kesialan. Ya, semuanya itu sudah dengan ketentuan Allah. Apalagi ini tuntunan syariat. Nabi berkata, ya, uhriqa an khuddam liyomi sabihi yuhlaq wa yusam. Dituangkan untuknya darah pada hari ke-7-nya, digundul dan diberi nama. Ini tentang akikah. Di hari ke-7 tuntunannya. Maka kalau dia berpaling dari hari ke-7 dengan alasan ini, maka hal tersebut tidak dibenarkan secara syariat. Iya. Sebab dia adalah ibadah lepas dari waktunya. Waktunya hari ke-7.
Syekh siapa yang matanya buta? Yang Ustaz katakan tadi. Saya enggak katakan matanya buta. Matanya saya katakan melemah. Ya, penglihatannya mulai melemah. Dan beliau adalah Syekh Hamad Al-Ansari. Dan saya katakan saya diceritakan oleh sebagian ikhwah, sebab saya tidak berjumpa dengan beliau. Beliau sudah meninggal, rahimahullah. Apa bisa saya jadikan orang yang salat sunnah untuk menjadi imam? Padahal saya tidak tahu kalau dia salat sunnah. Walaupun dia tahu dia salat sunnah, tidak apa-apa dijadikan imam. Ya, dia tahu ini orang salat sunnah, dia ikut saja. Dia belum salat fardu, dia ikut, terhitung jamaah baginya. Sebab seorang makmum dan imam tidak apa-apa berbeda niat. Ya. Dan ini banyak dalilnya. Ya. Di antara dalilnya adalah hadits Abu Sa'id yang ketika Nabi sudah selesai salat berjamaah, maka datanglah orang yang belum salat. Nabi berkata, siapa yang bersedekah untuknya? Maka salatlah keduanya. Ya, salah satunya salat sunnah, yang satunya salat wajib. Ini beda niatnya. Dalil lain, hadits Mu'adz bin Jabal, beliau ikut salat bersama Nabi. Setelah itu Mu'adz pulang ke kampungnya, ke tempatnya, dan beliau di situ imam. Kemudian Mu'adz mengimami mereka kembali dengan salat itu juga. Terhitung salat sunnah bagi Mu'adz, dan bagi kaumnya terhitung salat wajib. Tidak apa-apa berbeda niat. Apakah bisa orang yang masbuk dijadikan imam dalam salat? Demikian pula orang yang masbuk. Tapi yang menjadi masalah, kebiasaan sebagian masyarakat kita, bahkan kebanyakannya, kalau misalnya ada masbuk 5 orang, berdiri 5-5-nya, nanti dari 5 ini diangkat lagi 1 menjadi imam. Ini salah, tidak dibenarkan. Kalau dia sama-sama masbuk, maka setiap dari yang masbuk menyempurnakan sholatnya. Ya, yang saya katakan tadi tidak apa-apa, orang yang baru masuk masjid, dia ketemukan orang sudah selesai sholat. Ternyata ada orang yang masih masbuk menyempurnakan salatnya. Apakah boleh dia ikut? Kita katakan boleh saja. Masuk ke dalam umum, dia mendapatkan fadilah salat berjamaah. Apa hukumnya makan songkol maulid? Karena anak tidak tahu songkol tersebut berasal dari perayaan maulid. Ya. Kalau nggak tahu dari perayaan maulid, ya, maka seorang yang tidak tahu keluar dari tanggung jawab. Sebab dia tidak tahu. Apalagi kalau sudah berlalu beberapa hari, baru dia tahu itu dari maulid. Ya bagaimana caranya dia keluarkan? Nah, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq dihadiahkan kepada beliau dalam hadits riwayat Bukhari. Dihadiahkan kepada beliau suatu hadiah. Beliau makan. Setelah itu dikatakan oleh orang yang menghadiahkan, wahai Abu Bakar, kamu tahu dari mana ini? Katanya, dulu saya di masa jahiliyah, kata orang ini, saya melakukan perdukunan di masa jahiliyah. Sebenarnya saya tidak tahu ilmu perdukunan, cuma saya tipu orang itu. Ya. Maka orang ini tiap kali ketemu saya diberi hadiah. Maka yang kamu makan ini adalah hadiah dia sekarang. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian memasukkan tangannya ke mulutnya, lalu beliau muntahkan seluruh isi perutnya. Ini dari wara' beliau radhiyallahu taala anhu. Kita tidak mengatakan itu wajib, ya, sebab ini sudah terjadi. Cuman dari wara' beliau melakukan dan memuntahkan hal tersebut. Iya. Dan berkaitan dengan masalah memakan makanan dari acara perayaan maulid dan yang semisal dengannya, itu akan ada dimuat di dalam majalah Nasiha, fatwa dari Mufti Saudi Arabia dan juga fatwa dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Yang kesimpulannya tidak boleh.